Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 terpisah setelah rumah makan di mana dia bertemu dengan cadar hitam Rubu. Apa yang akan dilakukan Wiro selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di mana gadis yang diculik itu kini? Apakah dia berada dalam keadaan selamat? Tanya Wiro Sableng. Aku tak bisa memberi keterangan lebih lanjut. Pergi ke utara, cari anak sungai bercabang dua. Habis berkata begitu, si segala tahu kembali menggerak-gerakan tangan kanannya yang memegang kaleng. Lontang, lontang. Kemudian dengan tangan kirinya ditepuknya lantai kuil. Hebatnya, tenaga tepukan itu membuat tubuh si segala tahu yang masih dalam keadaan bersila itu melayang ke pintu. Wiro Sableng mengejar, tapi si segala tahu sudah lenyap di kegelapan malam. Pendekar 212 Wiro Sableng hanya geleng-geleng dan garuk-garuk kepala. Hebat! Sepanjang malam itu, Wiro Sableng terus berlari menuju ke utara. Menjelang dini hari, dia sampai ke sebuah pedataran tinggi yang di bawahnya terbentang sebuah lembah. Di bawah penerangan bintang-bintang yang redup, sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng yang tajam dapat melihat sebuah sungai yang bercabang dua. Tanpa ragu-ragu, pemuda ini segera berlari menuruni lembah dan sampai tepat di bagian lembah di mana sungai bercabang dua. Udara dini hari dinginnya bukan alang kepalang. Sunyi dan kegelapan menyelubung di mana-mana. Wiro Sableng memandang berkeliling. Edan, makinya dalam hati. Mana mungkin sikap iblis tangan panjang itu bisa kujumpai di sini. Baru saja dia memaki begitu rupa, mendadak kesunyian malam dirobek oleh suara kerontang-kerontang kaleng. Kelontang, kelontang. Pendekar 212 Wiro Sableng melengak dan memandang berkeliling. Astaga, kiranya si segala tahu entah dari mana dia muncul. Saat itu dia kelihatan berjalan seenaknya menyusuri anak sungai yang sebelah kanan sambil mengkerontang-kerontangkan kalengnya. Wiro cepat bergerak dan sebentar saja dia sudah berada di samping laki-laki itu. Tempat ini sunyi belaka. Di mana aku bisa menemui iblis tangan panjang? Mohon petunjukmu, segala tahu. Si segala tahu tertawa macam kuda meringkik. Sambil terus berjalan dia bernyanyi. Lembah tempat sungai bercabang dua, sepanjang malam tentu sepi belaka. Mencari iblis tentu bukan dengan mata, siapa suruh tidak pasang telinga. Wiro terkesiap mendengar tutur nyanyian itu. Memang sewaktu menyelidiki tadi, dia lebih mengutamakan mata dari pendengarannya. Segera Wiro Sableng membuka jalan pendengarannya lebih tajam. Terdengar suara tiupan angin dini hari yang dingin. Terdengar alunan air sungai yang mengalir. Terdengar suara binatang malam hari di kejauhan. Dan tiba-tiba terdengar suara helahan napas. Aku mendengar suara orang menarik nafas, bisik Wiro pada si segala tahu. Tapi ketika dia menoleh ke samping, astaga, si segala tahu sudah tak ada lagi di sebelahnya, lenyap seperti ditelan bumi. Wiro memandang berkeliling mencari arah datangnya suara helahan napas tadi itu. Kalau ada seseorang di situ yang sedang tidur,
Tentu suara kerontang-kerontang kaleng si segala tahu sudah membangunkannya sejak tadi, pikir Wiro. Telinganya semakin dipasang. Sesaat kemudian kembali didengarnya suara helahan napas lalu sunyi. Tiba-tiba menggeledek suara bentakan dan sebuah benda meluncur ke arah tenggorokan Pendekar 212 Wiro Sableng. Hei! Sialan! Maki Wiro kaget bukan main, tapi masih sempat bergerak mengelakkan senjata rahasia yang hampir saja merampas jiwanya. Baru saja selamat, dua buah senjata rahasia lagi menyambar ke arahnya, yang dua ini pun dapat dikelit. Dari jurusan datangnya senjata-senjata rahasia tersebut, Pendekar 212 Wiro Sableng segera tahu di mana si penyerang gelap berada. Tanpa tunggu lebih lama, Wiro memukulkan tangan kanannya ke arah cabang pohon besar yang terletak 8 tombak di samping kanannya. Krak! Cabang pohon yang besar itu patah dan tumbang dengan mengeluarkan suara berisik dihantam pukulan kunyuk melempar buah. Dikejap itu pula, satu bayangan hitam berkelebat ke cabang pohon yang lain. Namun Wiro lebih cepat. Sebelum sosok tubuh sempat menjajakan kakinya di cabang pohon, Wiro telah menghantam lagi pohon itu hingga si penyerang gelap terpaksa cepat-cepat turun ke tanah. Sementara itu, di timur fajar telah menyingsing. Cuaca di dalam lembah mulai terang dan Wiro segera dapat mengenali orang di depannya yang bukan lain si iblis tangan panjang yang tengah dicari-carinya. Iblis, kalau sayang pada jiwa busukmu, kas beritahu di mana gadis anak kepala kampung yang kau culik itu berada. Bentak Pendekar 212. Iblis tangan panjang melotorkan matanya yang cuma satu lalu mendengus. Tanyalah pada setan-setan dalam lembah ini. Wiro menggeram. Kau tahu begitu? Biar roh busukmu yang kusuruh menanyakan. Pendekar 212 berkelebat sambil memukulkan tangan kanannya ke depan. Iblis tangan panjang menangkis dengan satu pukulan tangan kosong yang tak kalah hebatnya. Hingga ketika pukulan-pukulan tersebut saling bentrokan, terdengarlah suara seperti letusan dan beberapa pohon yang terserempet angin pukulan kontan ambruk. Bugum! Wiro tak mau memberi angin dan harus lekas mengetahui di mana Wening Karsi berada. Karenanya, dia langsung menyerang dengan jurus-jurus terhebat dari ilmu silat yang dipelajari dari Eyang Sinto Gendang. Iblis tangan panjang menjadi sangat sibuk. Untung saja dia memiliki ilmu mengentengkan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi. Kalau tidak, niscaya dalam 3 jurus pertama dirinya sudah kena gebuk. Iblis tangan panjang segera menyadari bahwa pemuda berambut gondrong itu bukan tandingannya. Karenanya, siang-siang dia sudah mengeluarkan senjatanya yang baru, yakni sebuah tombak bermata dua, dan sebentar saja sinar senjata itu sudah menderu mengurung tubuh Wiro Sableng. Memasuki jurus kelima di mana iblis tangan panjang mengirimkan serangan total habis-habisan, Wiro berseru nyaring. Hei iblis, cukup kau mencak-mencak sampai di sini. Tubuh pemuda itu lenyap dari hadapan iblis tangan panjang. Dan sebelum iblis tangan panjang tahu di mana lawannya berada, satu pukulan telah menghantam punggungnya. Tak ampun lagi, manusia berkulit hitam legam ini mencelat dan terguling di tanah. Tulang punggung yang sebelah kiri hancur dan sakit bukan main. Tombaknya terlepas mental entah kemana. Dengan sepoyongan, iblis tangan panjang berdiri dan hendak melarikan diri. Namun satu jambakan pada rambutnya yang keriting macam bulu domba itu membuat dia tak bisa bergerak satu tindak pun. Kemudian satu tamparan keras melanda pipinya membuat telinganya pekak berdesing dan bibirnya pecah berdarah. Plak! Iblis tangan panjang menjadi kalap dan dengan membabi buta menerjang sekeras ke depan. Krak! Terdengar pekik iblis tangan panjang. Tulang kering kaki kanannya patah. Yang menjadi sasaran tendangannya ternyata bukan Pendekar 212 Wiro Sableng, melainkan sebatang pohon yang melintang tumbang. Wiro sendiri yang menjambaknya dari belakang tertawa gelak-gelak. Ayo, tendanglah lagi, biar kedua kakimu patah.
kata Wiro, dan sekali lagi ditamparnya muka iblis tangan panjang hingga manusia itu menjerit kesakitan. Dia berusaha untuk dapat memukul atau menyikut Wiro Sableng, tapi sedikit saja bergerak, rambutnya yang dijambak laksana mau terbongkar dari kulit kepalanya. Hah, cepat terangkan, di mana gadis itu? Bentak Wiro. Sampai mampus pun, aku tak bakal menerangkan, jawab iblis tangan panjang keras kepala. Oh, kalau begitu, aku akan bikin kau setengah hidup. Krak. Apa yang akan dilakukan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 kepada iblis tangan panjang selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.